Partai Demokrat itu kok hobinya usil ke pemerintah ya? Mikirnya pemerintah itu yang buat susah dirinya. Dan Mas AHY dilalah menjabat ketua umum saat presidennya Pak Jokowi. Serta ngambil jalan pilihan oposisi yang makin hancur leburlah Demokrat. Harusnya Mas AHY bisa menilai bagaimana karakter presiden, situasi politik kekinian, jangan asal mewarisi apa yang dimaui bapaknya. Dalam berpolitik, mengambil sikap itu tidak melandaskan tinggalan ketua umum sebelumnya. Tugas ketua umum itu kan membesarkan partai, bukan hanya mendengar begitu saja arahan ketua umum sebelumnya. Ini dia, info terkini Widya. Semarak panggung politik pemilu 2024 kian riuh. Tak hanya soal pencapresan, pencalonan anggota legislatif pun mulai meramaikan eskalasi suhu politik. Iya, kalau itu pilihan benar. Lah kalau pilihannya salah, kan makin nyungsep jadinya. Orang-orang di lingkaran Mas AHY jadi salah menganalisis perkembangan politik. Bisa dianggap Demokrat salah satu parpol yang gagal mengembangkan dirinya dalam 9 tahun belakangan. Berbagai sikap dan respon pada situasi politik malah jadi blunder serta melemahkan kondisi internal. Makanya kita mafhum kalau Mas Ibas lebih banyak diam, tidak bersuara, kritis meski dia ketua fraksi di DPR, daripada respon publik pada Demokrat makin tidak simpatik. Jangan seperti Pak Benim Harman, Mas Hersakih Mahendra, Pak Kamhar Lakumani, Bung Andi Arief maupun Mas AHY sendiri. Contoh terbaru, ya komentar Pak Kamhar yang menyoroti kalau menteri yang jadi caleg harus mundur. Bagi yang belum tahu, Pak Kamhar ini Deputi Bapilu Demokrat. Menteri yang nyalek harus mundur. Ini terkait etika katanya. Agar masyarakat melihat tidak ada polemik termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Seperti kita tahu, ada beberapa menteri yang menjadi caleg. Ada Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, dan Pak Johnny G. Plate, Menkominfo dari Nasdem. Ada juga Menkumham, Pak Yasona Lauli dari PDI Perjuangan. Pak Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Ibu Ida Fauzia, Menaker dari PKB. Serta Pak Zulkifli Hasan dari PAN yang menjabat Menteri Perdagangan. Padahal, bila merujuk pada aturan, tidak ada larangan menteri menjadi caleg harus mundur. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57, PUU 11 2/2013 menegaskan menteri tidak harus mundur. Presiden sendirilah sudah mewanti-wanti bagi menteri yang jadi caleg harus tetap konsentrasi pada tugas utama. Tidak tanggung-tanggung. Jika tanggung jawab ditinggalkan, maka harus siap-siap diganti. Makanya Bung Kamhar kalau mau berkomentar, sebaiknya mbok dicek dulu. Dalam bernegara itu semua ada aturannya. Kalau sebatas etika politik, biar saja masyarakat yang menilai, bukan parpol yang menambah-nambahi. Kalau dengan tidak mundurnya menteri membuat demokrasi kesulitan bersaing, yang perlu diubah itu strategi Anda. Jangan salahkan pihak lain. Justru sebenarnya menteri yang mau nyalek itu mudah untuk dilemahkan. Itu bagi parpol yang jeli melihat sisi lemahnya. Jadi memandang situasi itu harus jeli. Masa parpol melihat menteri yang nyalek malah takut? Apalagi jika menggunakan kekuasaannya. Lah apa parpol Anda di dapil sang menteri nyalek tidak punya kapasitas untuk menilai, untuk mengawasi, untuk memantau? Justru kelebihan kalian itu merekam segala sesuatu yang dilakukan menteri. Misalnya, memberi bantuan ke parpol sang menteri. Kan tinggal diawasi. Bantuan itu atas nama pribadi atau kementerian. Dia datang dengan mobil dinas atau mobil pribadi. Kalau susah membedakan mobil dinas, platnya merah atau bukan. Sesederhana itu. Apa kader-kader Demokrat di daerah kapasitasnya jeblok betul toh Pak Kamhar? Jadi Anda tidak bisa memesan agar mereka mengawasi di dapil si menteri. Kalau memang kemampuannya tidak ada, mbok ya jangan salahkan menterinya, tapi salahkan kader Anda sendiri. Yang diatur dalam undang-undang pas kampanye, si menteri itu harus cuti, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Baru saat mau dilantik jadi anggota DPR, menteri mengajukan pengunduran diri. Masa
Petinggi parpol suka menggeneralisir, bahasa gampangnya nyampur aduk. Apa Kamhar ini lupa? Dulu waktu Pilpres 2014 ada 10 menteri Pak SBY yang juga mau jadi caleg. Mereka nggak mundur loh. Dari 10 menteri itu, 5 berasal dari Demokrat. Bisa jadi Pak Kamhar tahun 2014 belum jadi DPP. Atau malah masih jadi kader biasa. Kan waktu itu Pak Kamhar sudah jadi Kabiro Departemen Kesra. Masa lupa sih? Tapi memang Demokrat periode ini mendapat tantangan luar biasa. Sudah Mas AHY belum terpilih jadi pendampingnya Pak Anies. Digugat Demokrat kubu KLB Pak Muldoko. Ngajak parpol lain masuk koalisi perubahan gagal. Kabar terakhir, parpol yang dulu juga digemari banyak artis, kini caleg artis yang masih mau maju artis lawasan. Artis yang sudah lama tidak nongol di TV. Ada Dina Lorenza, Bu Emilia Contessa, sama Pak Dede Yusuf. Kalau Bu Ingrid Kansil, kan istrinya Pak Sarif Hasan, petinggi Demokrat yang menjabat Wakil Ketua MPR. Lalu ada Mbak Arumai Bacin yang cantik jelita itu loh. Istrinya Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua DPD Demokrat Jawa Timur. Sayangnya ada satu artis yang cantik jelita, petinggi Demokrat yang pasti orang betah memandangnya, yang suka pakai outfit branded, mahal-mahal. Sayangnya nggak daftar caleg. Padahal kalau daftar caleg pasti yang milih banyak banget. Kalian tahu kan siapa yang saya maksud? Benar sekali, Mbak Anissa Pohan. Siapa sih yang tidak mengenal dirinya? Itu artis yang dikenal banyak orang. Padahal PKS saja bisa dapat Mas Sunarji alias Narji Cagur untuk jadi caleg. Dibandingkan PDI Perjuangan, Golkar, PAN, bahkan Perindo, mereka malah dapat artis-artis yang lebih kekinian. Ya, saya doakan semoga yang diperjuangkan Mas AHY membesarkan partai tidak kesulitan. Wong yang membuat sulit sebenarnya mereka sendiri, tapi sukanya nuduh-nuduh pemerintah. Hilangkan kebiasaan-kebiasaan begitu. Tandanya Demokrat tidak siap untuk ikut pemilu. Betul tidak? Kan pemilu digelar rutin tiap 5 tahun sekali. Pasti Demokrat sudah membuat roadmap, blueprint, grand design pemenangan pemilu. Pasti ada tahapan-tahapan sehingga masuk 2024 tinggal bertarung. Kalau tidak siap, menunjukkan partainya Mas AHY masih partai kolonial, model kuno yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya